Aduh, suruh. Hmm. Ya. Oke, apa? Terlanjut depan. Nah, jadi ini pasti-pasti yang kita pelajari sampai pasti setelah tahu kita kondisi awal, baru kita mulai merencanakan, mempromosikan yang strategi, ya itu mati misi. Apakah misi yang kemarin masih baik atau kita rubah misinya? Ya, apa misi itu bersama dengan vision, apa artinya akan mencapai visi yang kita inginkan? Nah, ya. Sudah bisa kita perbaiki, kita evaluasi misi kita, baru kita masuk ke apa-apa saja yang akan kita capai, baik dari segi ekonomi, pendidikan, yang ya apa kan. Ini segi promosi ini udah masuk ke apa ya? Ini kan masuk ke OPD nih kemarin nih udah masuk PD ya. Kalau di apa rencana RPN apa RPJM apa RPJMD ya, ya itu yang Bapak besarnya. Nah, nanti formulasi strategi ini masuk pada ini Renstra sudah masuk sini nih. Itu kita masuk pada strategi implementation itu bagaimana uh, meletak putting strategi in action. Jadi meletak rencana strategi ini pada aksi. Nah, jadi kita execute atau mengimplementasikan ya. Nah, ini sudah ada program ini berupa project-project ya yang ada di segi OPD. Setiap OPD ada project yang akan direalisasikan ya, dan project inilah yang bawa kita menuju ke kondisi yang kita inginkan. Nah, berapa budgetnya dan jelas prosedurnya apa SOP yang jelas untuk melangkah kan. Nah, ini yang kita lalui Pak ya. Nah, sekarang kita terakhir masuk kita telah berjalan. Nah, bagaimana kita mengukur betul nggak sampai kita pada kondisi yang kita inginkan? Nah, itu namanya kita mulai mengevaluasi, kontrol, ya. Jadi evaluation and control itu menyangkut memonitoring performance kinerja kita, ya, ya. Coba kita lihat buku sebentar ya, kita lihat buku yang kita lihat dasar buku, kita lihat buku. Nah, ini buku ya, ini Evaluation and Control. Nah, ini buku. Ini buku udah ada, ibu-ibu udah usah di apa. Kalau ibu print nih ya jadi textbook dia, textbook apa ya, textbook. Ini bagus. Ini saya di ITB ini pakai ini di ITB Institut Teknologi Bandung ya, apa ya. Nggak tahu yang lain pakai ini. Ini bagus langkah-langkahnya, bagus sekali. Nah, Evaluation and Control. Jadi merasa dia. Nah, ini apa? Nah, ini ini evaluation and control ensure. Jadi dia menjamin kita untuk mencapai apa yang kita tetapkan, set out to accomplish, apa yang kita tetapkan untuk kita capai. Nah, ini di apa? Jadi selangkah kita Bapak setiap project kita yang kita lakukan, yang kita execute atau laksanakan. Nah, kita lihat pencapaian project ini tercapai enggak outputnya yang kita inginkan. Jadi desired results. Misalnya dana memang terserap dana sekian dan pencapaian fisik, pencapaian program 80% dan uang keluar 80% itu bagus artinya. Dan sampai kita pada puncak pencapaian dana habis dan kita mencapai pada output yang betul-betul yang kita inginkan, ya kan, yang kita inginkan. Nah, itu bagus satu dia. Tapi kalau enggak, misalnya dana sekian udah habis tapi pencapaian fisik atau pencapaian lain program belum sepenuhnya. Nah, ini ada sesuatu yang perlu kita pertimbangkan balik. Jadi ada nama istilah umpan balik, feedback. Ya, ini provide feedback necessary for management. Nah, jadi ada feedback yang kita gunakan untuk bagi para pelaksana untuk mengevaluasi hasil yang kita capai. Kalau kenapa enggak tahap ini tidak tercapai, padahal kita dana udah sekian habis tidak tercapai. Nah, itu harus kita ambil satu nama tindakan koreksi.
take corrective action. Jadi kita mengambil tindakan koreksi yang as needed sebagai dibutuhkan ya. Nah, prosesnya bilang this process can be viewed dapat dipandang sebagai 5 tahap feedback model ya, 5 tahap dalam 5 langkah dalam feedback model. Nah, ini langkahnya ada 4 ini. Ada pertama, kita menentukan apa yang kita ukur. Itu jelas tuh. Determine what to ukur. Jadi selalu kita lihat misalnya setiap proyek itu ada progres yang kita yang kita lalui dan kita ukur dan kita tahu indikatornya progres itu, misalnya sekian dana tercapai dan sekian pula misalnya fisik yang tercapai. Nah, itu yang perlu tentukan. Jadi jelas ada indikator-indikator yang jelas yang akan kita capai, berupa fisik, berupa yang tangible dan maupun intangible. Yang intangible wujud ya, misalnya kita bangun sekolah, nah itu tangible tuh. Tapi yang intangible apa? Nah, misalnya kepuasan ada program kita membuat masyarakat jadi puas betul-betul sehingga masyarakat bertambah bergeser kemajuannya, kesejahteraannya. Itu juga berupa indikator-indikator yang kita lihat misalnya. Apalagi indikator kesehatan, banyak juga indikator-indikator yang dicapai di masyarakat. Misalnya tidak ada lagi ada satu daerah ke desa sering penyakitnya gondok terus. Itu kan penyakit kan, dan bagaimana mengatasinya sehingga tidak ada lagi muncul penyakit gondok. Itu indikator untuk kesehatan misalnya banyak juga di satu daerah ibu-ibu meninggal dalam melahirkan. Itu langsung kita atasi sehingga masalahnya tidak ada lagi, menurun. Artinya tahun dulu hanya sekian persen yang terjadi kematian, sekarang 0%, tidak ada lagi. Itu capaian yang setiap proyek yang kita inginkan. Nah, jelas indikatornya ya. Kalau jelas indikatornya yang kita capai, nah itu harus kita lihat nanti. Ya, tapi kalau nanti tidak tercapai, nah harus ada feedback ya. Jadi feedback ini penting, ada tahu kita tahap apa yang kita ingin capai ya. Nah, establish standar performance. Nah, ini standar performance ini penting ya. Standar itu ya standar used to measure performance, detail, expression of strategic objective. Jadi betul-betul misalnya gini angka kelahiran misalnya, angka pertumbuhan angkatan kerja, itu jelas tuh standarnya berapa sih pertumbuhan angkatan kerja tiap tahun. Nah, itu jelas itu indikator yang jelas standarnya sekian berapa faktor banyak indikator kita indikator mungkin indeks yang indeks korupsi, indeks belajar. Kita kategori berapa kemarin? Artinya rata-rata mahasiswa kita, rata-rata pendidikan kita level apa? Itu juga trust, itu performance-nya. Kita level 4 tahun, 7 tahun. Jadi rata-rata penduduk Indonesia pendidikannya 7 tahun. Artinya tamat SD, masuk SMP setahun, itu keluar, itu bekerja. Itu mungkin ya kan. Di barat rata-rata penduduknya SMA itu ya Pak. Tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, tidak ada pula keinginan orang barat itu sekolah lanjut S1, S2, S3 heran saya melihat mereka tamat SMA langsung mengambil sertifikat untuk kerja, langsung bekerja, cari uang belanja, itu aja yang kerja. Jadi banyak karena kita negara maju ini kita mendingan lah ya, apalagi Sumatera Barat ya, terdorong untuk pendidikan lebih tinggi biarpun bapaknya, orang tuanya ya bekerja biasa-biasa saja. Kemarin saya terkejut, tukang mengambil sampah. Itu sampah di gor tuh, anak 2 orang mau sudah kedokteran di Unan. Waduh, walah, nikmat Tuhan yang belum besar. 2 orang anaknya tambah kedokteran. Bapak cuma menarik gerobak untuk sampah. Itu apa? Nah, lain ya, kultur di Sumatera Barat lain ya.
Kalau di Sumatera Barat, bapak tukang, bapak bicara ke anaknya, apa anak, ada jangan tuli apa lo, menderita apa itu tukang lo. Habis itu menjadi sekolah, menjadi insinyur, jadi dokter, jadi itu yang apa. Kalau di Jawa enggak kulturnya, bapak tukang, besok harus ikut dia kerja, turun kalian tukangnya. Jadi faktor budaya penting pula. Nah, ini faktor budaya ini yang berupa kekuatan bagi kita, opportunity bagi apa ya, bagi daerah untuk mengembangkan apa, kan? Bisa dipahami itu, betul tuh, ya kan? Di Sumatera Iya. Barat dah, biarlah tukang cuci, ya apanya, mamanya, anak sekolah tinggi, anaknya, kan? Nah, itu ada sekarang kan beasiswa diberi apa, diberi oleh pemerintah bidik misi apa namanya, itu untuk anak miskin-miskin tercapai. Bayangkan aja lah. Itu kan tadi gerobak dua anaknya mau disuda di kedokteran UNAM, bayangkan. Ya. Nah, ini satu apa ya, satu apa namanya tuh, opportunity bagi Sumatera Barat, bagi pemerintah, bagi apa ya, bagi wali kota, bagi bupati, bagi gubernur untuk memajukan Sumatera Barat itu opportunity. Opportunity apa? Keinginan animo masyarakat untuk sekolah di pendidikan tinggi dan sebagainya. Dan mahasiswa saya satu orang mahasiswa saya jadi dosen di Inggris ya. Aduh, gila, perempuan nama Camelia apa, Fanny Camelia. Biasa-biasa aja apa ya, suaminya kerja di Indarung apa. Indarung ya ada staf pula dan di bawahnya suami itu. Apa kemana ke Inggris. Jadi dosen di Inggris, Cambridge. Bayangkan. Saya betul salut kepada dia. Itulah apa satu modal apa ya. Artinya kalau kita mempelajari kondisi Sumatera Barat, para pemimpin melihat keadaan animo masyarakat untuk pendidikan itu adalah opportunity dan sebagainya. Nah, measure, jadi kita ukur aktual, langkah 4, actual performance. Jadi kita must be met predetermined time. Jadi kita harus melihat tentukan waktunya ya, kapan kita mengukur. Nah, jadi gini, kita kan pemerintah dari ya kan milestone-nya per tahun misalnya, 5 tahun sampai ke depan. Dari kayak ini apa ya, kita dari existing condition akan kondisi yang kita inginkan akan lama berapa tahun, 5 tahun prosesnya pencapaian. Replita kemarin pemerintah Pak Harto kan disebutnya replita rencana apa? Replita pencapaian pembangunan 5 tahun kan. Jadi 4 tahun bagus tuh nanti didengungkan ya dia di sama Pak Harto bagus sekali kondisi ya. Selalu didengung replita. Jadi sama masyarakat tahu apa yang akan di apa. Itu kelebihan Pak Harto ya. Kalau sekarang kan tidak ada apa. Ada sekarang di apa? Didengung-dengungkan tidak ada kan. Dulu setiap ada apa kita harus P4, itu P4 itu bicara reberita, bicara apa. Itu bagus apa ya. Ada sisi baik Pak Harto, ada pula sisi lemahnya ya. Tapi sayang sudah reformasi disikat semua, ada yang baik disikat, yang buruk apa. Harusnya kita mulai mana yang baik dipertahankan, mana yang lemah, yang buruk yang dirubah dan kita. Itu yang harus kita inginkan. Tapi sayang kan kelemahan tokoh-tokoh politik kita memang belas dendam itu yang nggak karuan Pak. Belas dendam karena politiknya, tapi yang menderita siapa? Masyarakat, tidak tokoh politik dah. Karena action politiknya akibat action politiknya yang menanggung tuh yang merasakan masyarakat. Itu tidak disadari oleh tokoh-tokoh politik kita Pak yang belum dewasa. Ya kan harusnya mana dimulai bertahap dipilah-pilah mana yang harus dirubah, mana yang diperbaiki, mana yang apa. Dan itu disosialisasikan ke masyarakat lebih tahu. Apalagi Sumatera Barat orang semua pintar-pintar, tidak ada yang buat. Compare actual performance with standard. Jadi pencapaian milestone setiap tahun kita tahap apa pencapaian kita, standar pencapaian ini tercapai enggak? Adakah yang perbedaan, terjadi deviasi yang kita ingin 10, yang capai cuma 5, itu gede betul deviasinya. Atau deviasi langkah setahun ini kita capai inginnya 10, ya ternyata akhir tahun kita capai cuma 5.
Harusnya kan ya kalau yang kita rencanakan 10, kita capai 9,8, 9,5, 9,5, itu bagus tuh, deviasi kecil. Tapi kalau deviasinya besar, misalnya yang capai 10, yang capai 5, itu kan itu ada sesuatu yang salah yang perlu kita perbaiki. Pak, yang perbaiki ke depan sebelum langkah ke depan yang tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai ke tahun kelima. Bisa dipaham itu? Halo, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Iya, Pak. Pak Prof. Ya, Bisa, itu Prof. yang perlu Bapak sadari, Pak ya. Jadi sadar kita ada standar. Kita misalnya tahun pertama ini proyek kita harus indikatornya standar 10. Yang capai cuma 8. Oke, itu mendingan lah mesti koreksi. Tapi kalau ditaruh 10 capai 4 ya itu kan besar sekali, Pak. Tapi yang bagusnya kita targetkan 10, dicapai 10, 11. Wah, itu bagus. Itu perlu dievaluasi. Jadi pencapaian sukses, pencapaian gagal itu dievaluasi ya. Dievaluasi itu maksud gini, kalau sukses kita target 10, mencapai 11, oh, apa yang kita lakukan kok sampai begitu baik? Itu evaluasinya. Ya kan, sehingga kita tetap mempertahankan langkah tersebut ke mana ke tahun selanjutnya, ya kan. Jadi enggak puas kita misalnya ditetapkan 10 dicapai 11, iya itu bagus, tapi apa yang kita lakukan kok sampai kita berbuat itu, lebih kan itu supaya kita mempertahankan ritme kita, langkah kita selanjutnya. Sadar kita apa yang kita lakukan sebelumnya, kita mencapai yang baik. Tapi kalau enggak, gagal, ya kita juga evaluasi apa yang membuat kita kegagalan. Nah, kita perbaiki. Jadi evaluasi itu evaluasi sukses, evaluasi itu gagal. Ya. Kalau sukses kita mempertahankan langkah kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau sukses itu langsung gembira itu tidak mempelajari kenapa kita sukses. Nah, supaya langkah kita tetap kita pertahankan konsisten ke depan dan sebagainya. Nah, keempat ya ini compare action with standard ya itu yang. Nah, langkah kelima take correct. Jadi kalau seandainya terjadi deviasi, penyimpangan, artinya penyimpangan, ya kita inginkan 10 tercapai cuma 7, kenapa? Itu apa yang terjadi? Apa yang kita? Nah, kalau sadar kita, oh ini ya langsung kita bertindak. Tindaknya apa? Take corrective action. Jadi kita mengambil tindakan korektif dan sebagainya. If actual result fall outside the desired tolerance range, jadi kita bicara rank ya. Kita bicara bukan point system sebenarnya, rank. Kalau 10 target kita ranknya misalnya 9,5 sampai 10,5 itu rank namanya. Bisa dipaham? Itu rank ya. Kalau kita capai 9,5 ya udah itu masuk rank. Kita enggak mau bicara sistem titip 10 enggak. Ya, jadi ranknya yang sukses itu misalnya 9,5 sampai 10,5 itu rank namanya. Itu rank. Kita capai tindakan hasil kita misalnya 9,8, 9,8 itu sukses namanya. Nah, di luar rank itu, misalnya di luar 9,5, arti kecil dari 9,5, itu artinya perlu kita koreksi. Ya, di atas 10,5 kita juga perlu kita pelajari kenapa kita sukses dan sebagainya, supaya kita mempertahankan langkah kita yang pada. Tidak cepat puas ya, jangan cepat puas. Pokoknya gagal kita pelajari, sukses kita pelajari juga. Oke. Nah, take correction action actual result outside the desired rank. Ya, tolerance rank. Jadi toleransi. Desired tolerance rank. Jadi rank yang kita beri toleransi ya. Action must be taken to corrective deviation. Jadi setiap tindakan mengarah pada untuk melakukan koreksi terhadap deviasi penyimpangan. Nah, following question must be answered. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan berikut yang harus dijawab ya. Is deviation only chance fluctuation? Fluktuasi. Jadi ada pula pencapaian berfluktuasi ya. Naik turun itu apa ya. Nah, are the process being carried out
incorrectly, apakah proses yang kita lakukan, kita laksanakan ya apa betul atau tidak ya, atau salah ya, incorrectly ya. Jadi ini langkah-langkahnya, the process appropriate. Jadi proses appropriate the achievement desired standar, apakah proses yang tepat ya dalam pencapaian standar yang kita inginkan. Ya. Tapi ada pula ya kita kadang-kadang selalu meletakkan standar tinggi, ya itu juga perlu kita timbang, standar kita terlalu tinggi. Betul, ada juga orang pencapaiannya terlalu tinggi, betul. Tidak sesuai dengan resources, sumber daya yang kita miliki. Dan ya, who is the best person to take corrective action? Nah, siapa yang bertanggung jawab ya, the best person yang untuk mengambil tindakan koreksi ini. Jadi ini langkah apa ya? Jadi kita perhatikan, kita sampai sini monitor. Nah, kita perhatikan mungkin kita salah di sini prosedur. Mungkin kita taruh budgetnya yang kurang kecil, atau programnya yang kurang menggigit untuk mencapai objektif yang kita inginkan. Atau kita kebijakannya yang kurang tepat. Nah, ini yang kita lakukan feedback sini, sampai ke juga misi dari feedback ya. Nah, atau juga kita melihat kondisi awal yang salah, bisa saja jadi itu feedback ke belakang. Feedback sini kita pelajari pelan-pelan feedback. Nah, kita kadang-kadang tapi tidak ibu apa aja lah. Kami dulu peran tinggi itu juga dulu. Waktu pertama 80-an perencanaan strategi ini Renstra nih. Pertama disuruh buat Renstra, tapi sudah Renstra ya udah selesai. Tetap kayak buku itu, tidak pernah actionnya, tidak pernah mengacu ke sana. Itu yang yang sering ya. Jadi tetap perencanaannya, selesai buku dengan buat tim, buat rencana udah selesai. Itu besoknya pelaksanaan kita tidak mengacu ke perencanaan yang kita ada. Ya sama orang belajar silek, tahu belajar silek atau belajar cakap silek, belajar silek. Pas belajar cakap itu udah tentu silek, butuh muat tu. Lah habis silek, habis cakap tu takkan tahu lah. Mau kenal juga silek kau bal. Itu yang sering sering yang terjadi jadi saya yang terjadi, tapi sekarang udah mulai sadar, udah mengacu, udah membuka program apa yang kita lakukan dulu ya sama perguruan tinggi kita juga, tapi sekarang udah mulai melangkah dengan melihat perencanaan yang ada. Dulu enggak perencana ya perencana aja, tinggal perencanaan yang jalan terus kayak jalan tanpa mengacu kepada itu. Sekarang udah mulai. Mudah-mudahan apalagi permintaan itu lebih baik lagi Jadi yang kita capai misalnya di Yunan, kita mulai ingin mencapai world class university. Berarti kita melangkah harus program-program studi itu memang standar dunia. Yang pertama kali di Yunan yang standar dunia itu memang sekolah saya dengan TI mesin TI yang leadernya datang orang Amerika, datang mempelajari sistem kita, akan diakuinya, dikasih ABET itu American Board Engineering and Technique di Amerika. Jadi ijazah anak mahasiswa di TI itu kalau tes ABET belakangnya bisa dia mendaftar ke Amerika, bekerja ke luar negeri, dan di mana-mana dia bisa kerja karena ABET sistem ya. Yang ABET itu yang di Indonesia itu ITB, UNAN, ITS, UGM, BINUS 5 itu cuma ya untuk ini lebih enggak Nah, bagaimana kita perencanaan ke sana ya, itu yang perlu ya. Nah, ini jadi di tahap Ini tahap terakhir kita ini, tahap evaluasi dan langkah-langkah. Jadi ini langkah 5 fase itu memang di luar kepala bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, udah langkah ini aja diperhatikan ini perhatikan langkah-langkah. Jadi performa itu actual result, hasil yang dicapai. Ya kan ya. Nah, hasil capai itu harus ada standarnya dulu, tetap standarnya kayak standarnya poin. Jadi kita rank yang kita inginkan. Misalnya pencapaian hasil itu 9,5 sampai 10,5, itu rank pencapaian sebagainya. Nah, sekarang kita lihat evaluation and control strategik ya. Jadi gini,
Ini apa yang kita ini di sini ya, ini yang bagus nih. Tindak langkah ini diikuti ya. Determine what to measure, apa yang kita inginkan. Ya, pencapaian masing di OPD ada titik pencapaian. OPD apa? OPD kesehatan mestinya apa? Pencapaiannya apa? Ada apa apa eh, indikator pencapaian untuk 5 tahun yang akan datang misalnya. Kita tentukan standarnya apa? Ya, standar itu udah apa ya? Patokan range-nya, rank apa? Ya kan. Nah, mulai kita tentu standar rank, berarti menentukan rank ya, pencapaian itu angka rank yang sekitar sekian-sekian, nah itu rank itu. Misalnya 9,5 sampai 10,5 tuh rank tentu standarnya. Nah, kita ukur performanya, ya kan. Nah, kita ukur, kita kita ukur ya, setelah ukur kita cocokkan dengan standar yang kita buat. Does performance match the standard? Apakah performance yang kita ukur, yang kita capai, yang sekarang ini sesuai dengan standar yang ditetapkan? Kalau ya, stop, nggak apa-apa. Oke, ya kalau tidak, no, harus apa tindakan koreksi. Nah, koreksi balik ke perumahan ukuran ini, ya, dan kita mulai melihat apa yang kita tindakan apa yang kita lakukan untuk lakukan correction. Nah, coba lihat sini. Ini correction apa nih? Ini apa evaluation dan implementation strategiknya. Jadi ini apa halaman berapa di buku 331 ya. Nah, jadi ini yang kita lakukan. Jadi misalnya did existing strategy produce the desired result? Apakah strategi yang kita buat sekarang menghasilkan hasil yang kita inginkan? Ingat strategi itu apa? Strategi plan ya, rencana untuk mencapai sasaran yang kita tentukan. Ini kita balik ke sini. Apa itu strategi? Ini strategi ini. Ini strategi ya. Ini strategi ini. Apa itu strategi? Plan to achieve the mission dan objective. Jadi rencana untuk mencapai misi dan tujuan. Itu adalah strategi, kata strategi ya. Apa itu strategi? Strategi rencana. Rencana untuk mencapai misi dan itu nama strategi. Nah, apa itu policy? Apa kebijakan? Ya, guideline. Jadi ada tuntunan kita untuk mencapai yang keinginan kita. Itu Pak. Kalau enggak kan enggak payah juga. Kalau kita ingin payah ke Payakumbuh, dari Padang ke Bukit Tinggi, udah. Ya rencana kita ya membuat program yang kita menuju ke Bukit Tinggi, ya kan? Nah, apa guideline-nya? Guideline-nya saya gini, bagaimana kita cost-nya rendah, pencapaian cepat. Nah, itu hasilnya cepat itu bisa guideline oleh polisi kita dan sebagainya. Jangan. Nah, ini setelah kita apa? Kita tentu ranks pencapaian kita, standar kita ya. Ya. Nah, kita ukur. Nah, kalau seandainya apa? Kita ini pertanyaan, did existing strategy produce the desired result? Apakah rencana sekarang kita lakukan ini dan berlaku dengan program-programnya betul sampai kita pada kondisi yang kita inginkan? Ya, kalau ya sudah tetap. Berarti apa? Berarti strategi sukses. Successful strategi and result. Kalau ini ya, pertanyaan pertama ini, kalau tidak apa? Where strategy poorly executed? Nah, di mana rencana ini di-execute secara tidak baik? Poorly execute. Artinya dilaksanakan tidak baik. Sembrono, tanya apa ya, apa itu, bahkan kalau yes, ini apa ya? Nah, kita mulai melihat where strategi the recruitment communicated effectively. Apakah strategi ini dikomunikasikan secara efektif? Efektif atau efektif tak sampai sasaran. Kalau tidak kita kalau tidak dikomunikasikan secara efektif, berarti kesalah informasi bagi pelaksana, bagi yang mengerjakan, bisa hasilnya. Nah, kalau tidak berarti apa? Kalau tidak di komunikasi baik berarti ada apa kesimpulannya? Calculation
poor communication. Jadi perhatikan ya, setelah strategi ada, bagaimana disosialisasikan secara baik. Kalau sukses mensosialisasikan berarti poor, bukan poor communication, good communication. Bisa dipaham? Nah, Prof. kalau tidak, misalnya tidak dieksekusi secara baik, berarti ini ada sini masalahnya. Where underlying assumption the premise valid. Nah, jadi ada kondisi premis ya yang tidak valid kita ambil. Ditanya dulu, where underlying assumption and premise valid. Mana asumsi-asumsi? Kalau no ya, kalau pure tidak no nih, kalau no ini kita tanya lagi. Nah, ya di sini Pak ya, kalau di langkah ini effectively, kalau tidak berarti ada komunikasi yang tidak baik. Tapi kalau iya nih bagus, yes. Nah, did management commit to the following with the strategic? Apakah para pimpinan komit? Tadi apa ya? Komit penting ya. Apapun yang adalah para OPD yang sudah mati-matian untuk melaksanakan hasilnya, tapi kalau atasannya tidak komit, sama aja enggak. Bisa dipaham itu? Kalau enggak komit, kalau enggak arti, kalau enggak komit ya sulit. Nah, kalau enggak komit bupati, wali kota, ada program itu ya sama aja enggak. Ya kan? Samanya. Jadi komitmen dari para pimpinan penting sekali. Nah, ini misalnya ini apa kalau tidak komit apa artinya weak commitment operating management. Jadi para manajer apa juga misalnya tidak komit misalnya ketua OPD ya. Di sini ketua OPD ya. Kalau tidak komit berarti ada masalah ya. Ada komitmen yang lemah tuh ya. Nah, ini ikutnya alur nih ya, alur nih, ini sampai apa cara alur ini, langkah-langkah ini diikuti aja cara kita mengevaluasi strategi. Pertanyaan-pertanyaan. Ini kalau Ibu tidak paham, ini di highlight aja gini. Nah, tuk masuk di copy. Nah, masuk ke kemana? Masuk ke Google Translate. Ya udah selesai. Saya tanya lagi, buku semua dari tangan? Bu Teti udah punya buku? Bu Teti? Sudah, Pak. Itu yang penting tuh. Pak Agung Pratama, udah punya buku ini? Ya, Prof. Sudah, Prof. Ya, Prof. Jadi kata-kata kunci itu dibagi dilihat dan sebagainya. Jadi ya. Tapi kerangka berpikir itu yang penting ditaruhkan ya. Yang untuk Anda Bapak Ibu kuasai, itu cari dan pikir. 4 langkah tadi. Ya, sampai apa namanya scanning information, environmental scanning, itu strategi formulation, strategi implementation, dan yang langkah terakhir adalah evaluation dan monitoring dan sebagainya. Itu langkah-langkah itu langkah pikirnya apa isi dalamnya. Dan kita lihat depan sebagainya. Kuasai fase-fase ini, baca buku, pasti ngerti. Nah, ini pengukuran performance. Jadi apa? Performance is the end of result activity. Jadi setiap aktivitas program itu menghasilkan unjuk kerja atau kinerja, kunjung pencapaian target-targetnya. Apakah dia berupa fisik atau berupa program atau berupa apa dan sebagainya. Ya, jadi bisa wujud, bisa intangible. Ya, jadi misalnya program, ya sukses program itu di masyarakat ya, dan sebagainya. Sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat itu hasilnya dan sebagainya.
Oke. Nah, ini cost, ini menyangkut cost lagi. Ini apa ya? Jadi perhatikan ya, setiap tindakan di OPD itu selalu menyangkut biaya biasa dan apa. Jadi menyangkut value yang dihasilkan itu apa ya? Jadi value yang dihasilkan. Jadi perhatikan pencapaian target-target OPD itu memang berupa kalau yang intangible berupa value yang dinikmati oleh masyarakat. Value misalnya bertambah pengetahuan masyarakat mengenai sesuatu yang selama ini tidak ada. Itu yang apa? Itu value, ya kan? Kenapa diadakan kebijakan ini? Kenapa diadakan oleh pemerintah? Nah, sadar masyarakat, oh ya ini untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan bersama, kepentingan mereka, tidak bukan apa. Jadi bagaimana menyadarkan kepentingan bersama masyarakat itu pendidikan penting ya. Jadi pernah Pak Meldi dulu Pak Meldi waktu wali kota membuat trotoar untuk trotoar di tepi laut itu memang untuk kesejahteraan masyarakat dulunya. Tapi ada pula tidak mengetahui, ya artinya seolah para pedagang diusir, tapi tidak ditempatkan pada tempat yang baik. Pedagang boleh ditempatkan pada yang baik. Ini tempat orang lalu lalang. Nah itu keseimbangan pikiran itu masyarakat, nilai-nilai itu dianut masyarakat tahu dia apa sih peran pemerintah, apa yang dicapai dan kemana. Kenapa kita disisikan itu ditempatkan. Jadi pedagang-pedagang yang ada di sekitar tepi pantai itu sadar dia diatur untuk kepentingan bersama, tapi dia tidak dibuang, ditempatkan pada posisi yang baik dan sebagainya. Nah, value itu nilai itu sadari masyarakat, terbentuklah nilai value di masyarakat, kesadaran untuk bersama, untuk kesejahteraan bersama dan sebagainya. Jadi seolah-olah pedagang di tepi laut itu bukan dibuang, tapi dialokasikan pada tempat yang lebih baik, yang lebih nyaman, sehingga tidak mengganggu keramaian lain. Nah, nilai-nilai itu yang akan dicapai dalam program-program dan masyarakat. Ya. Betul itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ya, benar, Prof. Nah, itu yang penting. Jadi sadar itu nanti itu pendidikan masyarakat perlu ya, artinya siapa yang OPD apa tuh yang membuat masyarakat sadar akan nilai-nilai itu ya sebagainya. Siapa OPD apa tuh? OPD apa? Ada OPD communication. OPD apa tuh yang OPD apa yang menyangkut bagaimana menyangkut ke tumbuh kesadaran masyarakat tentang nilai yang kita inginkan. Jadi perhatikan, setiap program pemerintah itu mempunyai nilai, mengangkat masyarakat ke atas. Nah, nilai itu disadari oleh masyarakat sebagainya. Bagaimana masyarakat ditata lebih baik, ya kan? Ibu Lady Marisa yang psikolog, bagaimana cara menyadari masyarakat untuk meningkatkan value masyarakat dalam kehidupan dan bermasyarakat, kebutuhan demokrasi dan sebagainya. Menyangkut psikolog apa? Ilmu psikolog apa tuh? Kalau masyarakat apa? Apa Bu Lady Marisa, Lady Marsia? Ada psikologi massa, Pak. Di masa ya itu yang sebenarnya Ibu Lady juga kerja di apa aja lah di kantor bupati, kantor apa, mendaftar lah penting juga itu kan. Yang di samping ibu rumah tangga, masa dibuang-buang aja ilmunya kan bisa. Jadi hendaknya kantor bupati juga merekrut orang berbagai disiplin ilmu yang akan duduk sananya kan. Berapa psikolog yang ada di kantor bupati atau kantor wali kota? Ada? Saya psikolog. Di setiap Pemda ada, Prof. Ada setiap Pemda ya. Ya, ada. Seperti di Pemko Bukit Tinggi kayak di BKPSDM itu ada, Prof. Ada psikolognya. Ya. Itu ada ya. Jadi ilmu itu kita berumbuk karena bagaimana jalan program pemerintah kita berhadapan dengan masyarakat banyak dan yang levelnya dari apa yang tidak pendidikan sampai yang berpendidikan.
Tapi bagaimana nanti ya, itulah bagaimana kita membawa masyarakat ini sampai paling rendah rata-rata besok mahasiswa masyarakat kita paling rendah pendidikannya SMA. Itu bagus. Kayak luar negeri itu ya. Luar negeri itu saya lihat di luar negeri tidak semua orang yang bekerja-kerja untuk sedang. Tambah SMA rata-rata mereka tuh mengambil jalur pintas untuk ambil sertifikasi kalian mengecat, kalian membangunan, kalian itu, dan langsung bekerja menghasilkan duit. Make money itu ya, money tidak sarjana. Jadi saya lihat apa ya, belum tentu kerja kita di kantor gede gaji di luar negeri itu ya. Yang gede gajinya di luar negeri yang berbaju kuning. Baju kuning itu tukang sampah lah, pakai tempannya itu gede gajinya tuh. 1 jam tuh $50, $50 gaji yang dia kan. Nah, gede juga, tapi enggak semua orang tukang sampah, ada pula sertifikasi sampah ya. Mentang-mentang tukang sampah, oh mudah nih bisa kerja tukang sampah, gaji besar, enggak, melalui sertifikasi pula. Jadi sulit juga masuknya, walaupun kerjanya sampah, tapi masuk sana payah juga kerja, diseleksi dulu lah, apa ya. Kalau sini kan suka sampah, enggak ada seleksi, enggak ada sertifikasi, ada sertifikasi tukang sampah di sini. Nah, di luar negeri, setiap aktivitas pekerjaan ada sertifikasinya. Itu yang bagusnya. Jadi gaji tukang sampah besar, tapi tidak mudah masuk kerja tukang sampah ya. $50 sejam. $50 tuh $50 berapa itu? 500.000. Hah? $10.000 Singapura, Australia, $10.000, $50 berapa tuh? 500.000 sejam. 8 jam sehari 4 juta. Gede juga ya. Hah? Wah, Pagi-pagi lumayan, Bro. Hah? Gimana? Hah? 4 juta sehari gaji tukang sampah Ya, lumayan itu, Prof. Kita 4 juta lumayan sebulan, lah. Prof. Jadi pagi-pagi bau kuning baju kan. Sore dia lah baju pakai jas dia lah. Duduk di kafe dia. Jas sampah ya. Tapi tidak mudah ya, bukan mudah semuanya dia tukang bekerja tukang sampah, tidak pula ada, karena melalui sertifikasi. Untuk guru aja sertifikasi, semua sertifikasi tidak ada. Tukang cat, tukang ledeng, tukang pipa, tukang apa, sertifikasi. Tidak lolos sertifikasi tidak bisa ditukar. Sebagainya. Jadi banyak sarjana kita sampai di Australia itu ya dia dibuang sarjananya, dia ambil sertifikasi lulus ya itu jadi guru, jadi supir, jadi apa, gede gajinya. Jadi kehidupan masyarakat di negara maju kayak Australia, negara besar, penduduknya tidak lebih 25 juta, 25 juta. Sehingga masyarakat pensiun lah. Kalau kita kan sini yang bekerja aja pensiun ya. Di sana enggak, masyarakat, tukang cuci, tukang apa, tukang sampah, tukang apa, pokok masyarakat pensiun di sana, tidak ada pensiun. Yang ngasih pemerintah, umur sekian pensiun dan sebagainya. Nah sekarang bukan warga negara Australia yang namanya permanent resident. Orang kita kan banyak permanent resident sana. Permanent resident dapat pensiun juga, tapi syaratnya bayar pajak. Pajak harus bayar, pajak itu syaratnya. Pajak dibayar, selesai. Kesehatan kita terjamin, masa depan kita, masa tua terjamin. Kapan kita mencapai gitu? Ada apa-apa di Bukit Tinggi itu kerja dia di pabrik, antar terjepit kaki itu dikatakan cacat permanen, padahal saya masih jalan dia. Ini mah pensiun 500.000 seminggu, $500 seminggu. $500 berapa itu? Kali 10.000 berapa itu? 5 juta seminggu lah. Nah, dia pakai salju, pakai sarung, pakai topi, pakai sarung, pakai sal, jalan dari apa di depan. Pak, ayo tuh. Bakso Bukit Tinggi itu, tapi mau PT $500 seminggu. Orang gaji per minggu sana apa ya di Australia, gaji per minggu. Setiap minggu orang gaji. Kalau kita kan bulanan, di sana enggak gaji mingguan. 5 juta seminggu udah terkumpul 20 juta yang makan dia biasa sedang-sedang. Besok
makan ini itu lah. Dalam ada asin ya, misalnya ayam murah dan mudah loh. Daging lebih murah loh dia pola di Australia itu. Lalu kumpul gak 2 bulan pulang loh ke kampung loh. Pembangunan kampung, rumah di kampungnya, ya kan, di Bukit Tinggi lah. Itu negara maju lah, negara maju, negara apa dan sebagainya. Sakit nak bayar apa namanya. Oke, kita balik tadi apa ke ini apa ya? Jadi nilai-nilai yang perlu kita capai, ya pencapaian-pencapaian setiap PD itu yang tergambar apa nih? Bagaimana mengevaluasi dan memonitor. Kita balik ke apa? Kebalik ke stop screen. Jadi program-program disadari, kertasari ya setiap kondisi yang ada dalam langkah 5 tahun yang ada yang kita kondisikan ini ada perubahan besar bagi masyarakat kita ya. Ini evaluasi tadi ya kan. Nah, ya, jadi kalau tidak sesuai yang kita inginkan, standar yang kita inginkan, berarti kita melakukan koreksi corrective action. Kita ambil tindakan koreksi pada ya. Nah, coba kita lihat sini evaluation and control information. Jadi ini data jadi sekarang perhatikan progress report setiap program yang terlaksanakan terus ada ya warna pencapaiannya. Nah, ini menyangkut pencapaian kinerja pada milestone. Milestone itu tunggu pencapaian ya. Jadi setiap tahun kita ukur sampai 5 tahun terakhir. Nah, mission and performance, the end result activity. Jadi setiap aktivitas, akhir aktivitas, ya, aktivitas yang kita kerjakan, aktivitas perbaikan pendidikan, aktivitas perbaikan puskesmas atau kesehatan masyarakat. Nah, setiap akhir itu harus dapat diukur. The end of result activity. Jadi kita harus mengukur result activity tiap tahun, pencapaian progres yang tercapai dan sebagainya. Jadi perhatikan ya, Renstra itu di OPD setiap tahun dilakukan apa kan? Gimana? Betul? Diadakan evaluasi, Pak. Ya, betul, udah evaluasi. Jangan cuma akhir 5 tahun dia dievaluasi kan kacau juga kan? Apa kita ada pada track of record, track yang benar, jalan yang benar, sampai pada tujuan yang dihasilkan. Nah, sekarang tipe pengendalian. Kita lihat, Bang. Jadi, ini jenis pengendalian ya. Ini juga behavior control. Jadi kita mengendalikan perilaku. How something is done through the policies, procedure, and rule. Yang terakhir, Pak, SOP, Standard Operation Procedure. Nah, perhatikan. Jadi ini menyangkut perilaku ya. Perilaku itu menyangkut nanti dengan apa? Akan menyangkut dengan melanggar kebijakan, prosedur, aturan, atau standar operation prosedur. Kalau kita jalani bagus, kita akan sampai pada ada proyek-proyek yang gagal karena tidak jelas tindakannya jelas, prosedur tidak jelas, aturan tidak jelas, standar operation prosedur untuk pelaksanaan pekerjaan juga tidak jelas, akhirnya gagal dan sebagainya.
Apa yang mangkrak sekarang? Yang lebih banyak mangkrak nih, membawa Kominfo masuk ke, dipanggil oleh KPK. Dia tersangka atau apa? Kominfo apa? Menteri apa namanya? Kominfo, Pak. Kominfo. Menteri Kominfo, Komunikasi, Pak. info Prof. Ya. Nah itu. Jadi mangkrak semuanya. Mangkrak itu apa? Nggak ada guidance yang jelas untuk mencapai itu. Uang habis, tapi hasil nggak tercapai sebagainya. Mana salah? Dulu yang favorit tuh Wisma Atlet di mana tuh? Di mana? Wisma Atlet ya. Hambangan, Pak. Ya. Di mana? Hambangan. Hambangan ya. Sampai sekarang apa? Jadi enggak mangkrak kan? Enggak, Mangkrak. masih mangkrak, Pak. Mangkrak benar saya karena itu kebijakan yang tidak jelas. Kalau swasta, Ibu pernah Padang Solo, Jalan Padang Solo? Padang Solo ada apa? Gedung farmasi, pabrik obat. Pernah lihat pabrik obat di apa? Oh, Di istirahat, setelah istirahat tuh. Kan mangkrak tuh. Sekali operasi, sekali seminggu aja hidup itu selesai, itu mati semua enggak apa. Itu kesalahan apa? Masa tengah hutan buat pabrik kan? Di mana orang mau didiam di apa? Kan enggak mungkin berulang dari apa? Ya kan? Nah, itu salah perhitungan ya. Jadi perhatikan ya. Jadi hati-hati dalam perencanaan dan sebagainya. Tapi perencanaan bagus, tapi pelaksanaannya kurang baik. Itu menyangkut behavioral control. Jadi ada perencanaan yang kurang baik, tapi ada juga perilaku yang kurang baik dalam pelaksanaan, dalam implementasi, dalam execution, dalam pelaksanaan dan sebagainya. Oke. PP control itu apa lagi? Apa sini apa output control. Nah, what is to be accomplished? Fokus on the end result performance target. Nah, di target kita fokus pada apa ya? Hasil akhir melalui apa? Target performance sebagainya. Target performance. Nah, targetnya berapa? Jadi rank tadi, target mencapai rank sekian dan sebagainya. Outputnya ya. Ya output jelas tuh. Setiap program punya outputnya. Jelas. Berupa output fisik maupun yang non fisik. Non fisik jalannya apa semua sukses program misalnya program apa yang non fisik program apa misalnya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya masyarakat. Nah, itu apa itu yang non fisik ya. Misalnya penyuluhan terhadap masyarakat sehingga masyarakat paham, mempunyai artinya mengetahui apa itu yang ingin dicapai oleh pemerintah. Program fisik non fisik itu ya biasanya program program KB itu perintah itu program KB ya. KB ya. Program KB. Jadi sukses diadopsi oleh masyarakat sehingga terjadilah program berencana di masyarakat macam itu program apa lagi KB apalagi mengatasi penyakit menular, penyakit apa. Sekarang penyakit ini nih, program penyakit apa sekarang yang ada di masyarakat sekarang coba. Yang darah tinggi, yang gula apa, penyakit apa itu? Kecenderungan. Nah, itu harus direspon oleh apa tuh oleh OPD kesehatan. Bagaimana melontarkan satu program yang mengajak masyarakat sadar. Ya, sadar sehingga bisa mengatasi penyakit apa? Generatif apa maksudnya itu? Penyakit apa? Yang siapa yang ada yang OPD kesehatan sini? Penyakit degeneratif. Generatif ya. Nah, itu kan kadang-kadang masyarakat nggak tahu kan pola makan yang tidak benar, pola apa itu yang itu harus ada program yang mendidik masyarakat itu. Sekarang Ada juga ada programnya, program Pak. ini, Prof, ketahanan keluarga. Dengan keluarga ya bagus. Iya, Apa yang ya, dicapai Prof. itu? Apa yang dicapai? Dari pemberdayaan perempuan supaya tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, bullying terhadap anak-anak, itu sekarang tuh, Prof. Bagus sekali itu bullying dan anak-anak itu sangat berbahaya bagi anak-anak ya. Iya, betul, Prof.
lebih apa dia. Jadi itu program itu enggak tahu itu program itu kan enggak fisik dan bukan Bu, itu adalah program pencapaian hasil yang dicapai dan sebagainya. Iya. Bagaimana sadar pembulian, kekerasan rumah tangga dan sebagainya. Udah jalan berapa tahun tuh Bu? Yang kekerasan rumah tangga tuh? Kalau di ini 2017 itu dulu udah mulai di pemberdayaan perempuan tuh, Prof. Sudah ada bagian-bagiannya yang udah turun ke desa-desa bersama PKK juga tuh. Kemudian ada konselornya juga yang melibatkan semua pihak. Itu langsung tuh Prof ininya, pelayanannya langsung. Kalau ada di sekolah, ada di masyarakat itu langsung orang-orang yang tim itu tuh turun bersama kepolisian, lengkap di sana itu. Ada psikolognya. Nah, bagaimana indeks apa? Misal kekerasan nggak bisa turun, ada turun misalnya itu indeks apanya pencapaian apa? Bagaimana mengukur pencapaiannya, Bu? Ada pengukuran pencapaiannya? Setelah pendidikan, setelah dia turunkan program itu, ternyata akhir tahun bisa ada lagi pelapor kekerasan berapa menurunnya pelaporan kekerasan rumah tangga misalnya. Ya, itu targetnya. Ukurannya, Bu. Ya targetnya begitu. Cuman sekarang gini persoalannya, Prof. Banyak di masyarakat itu terjadi sebenarnya kekerasan rumah tangga, kemudian ada bullying. Yang susah itu sekarang melaporkan kejadian itu, Prof. Itu. Padahal itu sebanyak ya. Iya, seperti gunung es itu dia banyak sebenarnya, tapi nggak berani melaporkan gitu. Iya, setelah melaporkan tabu, itu yang apa Iya, ya? betul Prof. Karena itu pendidikan, jadi misalnya turun pemerintah sebut itu Bu. Jadi Ibu waktu penyuluhan di apa ada kekerasan yang dilaporkan, bukan malu, tapi untuk merubah kita ke depan bangsa kita Pak, sehingga turun apa angka kekerasan ini Pak. Itu yang disadarkan masyarakat, jangan malu-malu, bukan merusak apa enggak, itu bukan tabu di keluarga, tapi itu malah kesalahan kita untuk menuju ke yang lebih baik dan sebagainya. Nah, itu juga di dalam penyuluhan dan di apa atau diungkapkan. Volume lambe alas teh. Lambe volumenya. Oke, ya itu apa ya? KPP kontrolnya ini apa? Nah, behavior tadi udah. Ini enterprise management ini tradition ini udah mau apa nih? Ini apa? Ini kalau shareholder nih di undang-undang apa? Kalau shareholder di bisnis pemegang perusahaan, ini kalau di pemerintahan yaitu yang masyarakat. Jadi ini shareholder pemegang saham, ya, perusahaan pemegang saham. Nah, kalau di pemerintahan masyarakat meningkat. Ada buka-buka. Ya nanti aja lah. Oh, lah. Nah, jadi ini apa ya? Jadi ini macam-macam pokoknya ini di perusahaan, ya. Misalnya shareholder pemegang perusahaan. Nah, kalau di pemerintahan ya masyarakat. Jadi apa shareholder value. Jadi meningkat nilai dari masyarakat tuh meningkat yang kenaikannya, baik nilai ekonominya, baik nilai budayanya, sosialnya meningkat dan sebagainya. Nah, ini ada di perusahaan ada economic value added. Jadi ada nilai tambah ya yang dinikmati oleh pemegang saham. Nah, ditambah juga yang dinikmati oleh masyarakat kita. Ditambah apa? Ya pada pengetahuannya orang itu berubah hidupnya ya lebih baik lagi, itu nilai added value. Itu namanya nilai tambah dan sebagainya. Jadi menggeser produk kita dari hal yang tidak tahu menjadi tahu itu nilai tambah. Dari mereka tidak mengikuti aturan, sekarang dia mengikuti aturan, itu nilai tambah. Nah, semua nilai tambah ya. Sadar politik, sadar hukum, sadar apa. Jadi tidak bisa bertindak seenaknya karena ada hukum yang mengatur. Nah, itu sadar itu nilai tambah di masyarakat dan sebagai added value. Ya. Jadi apa? Bagaimana mengatasi kekerasan di rumah tangga? Nah, sadar itu dan sehingga apa masyarakat tidak lagi sadar kekerasan rumah tangga itu tidak baik bagi keluarga, itu juga added value dan sebagainya.
Dah, itu aja mungkin yang apa kita aja kontrol ya, yang dalam strategik apa. Nah, ini yang di kerangka ibu-ibu, bapak-bapak itu kerangka 4 kerangka ini harus dipahami itu bacaan buku Pak ya. Kayak ini banyak ke bisnis Pak, ke bisnis memang apa ya nanti ibu apalah. Jadi langkah awal mas lalu ya melihat kondisi yang ada dan kita bergerak ke menuju kondisi yang diinginkan, desired condition dan sebagainya. Ini ada program-program 5 tahun program, setiap tahun kita ukur milestone-nya, langkah pencapaian dan sebagainya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita nih terakhir kan nih bagi 2A kan ada nanti ini lengkap dengan ujian sebenarnya apa nih, tapi kita kan tugas saja diberikan ya enggak, sesi ini kan angkut dengan ujian langsung nih kan ya. Iya Pak, ini sesi terakhir Pak. Kita akhir ya. Jadi saya enggak mau ngasih ujian orang-orang Pak. Ya, Bapak Ibu ini lah bekerja dan bukan anak-anak muda graduate lagi Pak. Jadi melakukan orang yang Anda bekerja dengan orang pendidikan yang kayak fresh graduate yang pendidikan masuk dia tamat semua itu enggak. Kalau ini perlakuan kerja ya enggak mungkin pula dites cara apa. Tapi bagaimana Bapak-bapak Ibu sadar dalam menggunakan konsep pengetahuan mengenai strategic planning ini untuk bekerja dan sebagainya ya mengarah kepada ibu-ibu yang kerja di OPD ya pada rencana strategis Renstra ya. Nah, sekarang bagaimana di buku ini bagus sekali buku ya. Kita sebentar. Ada buku itu ada di buku pertama ada nama mengaudit ya. Sebentar kita buka ya. Kita stop share dulu. Stop share dulu, kita masuk lagi ke buku. Ini. Halo, bisa dilihat ini? Strategic Audit of Corporation. Kalau Bapak Ibu bukan corporation, jadi di lembaga-lembaga publik misalnya di OPD atau di kantor apakah di kantor OPD kesehatan, OPD OPD pendidikan, OPD sosbud ada OPD sosbud Pak Agung? Oh, sekarang Dikbud namanya, Prof. Apa? Ya, enggak Sosbud, Dikbud. Dikbud ya. Jadi Ya, pendidikan. pendidikan dan kebudayaan. Ya. Apa lagi yang hukum? Ada hukum apa? Hukum bagian, Prof. Bagian hukum ada, Kabak Hukum. Ya, bagian, Prof. Jadi ini Ini langkah-langkah mengaudit. Ya, mengaudit ya langkah-langkah. Jadi pertama kita melihat current situation, kondisi yang ada sekarang ya. Berarti kita juga melihat current performance. Jadi kalau ini adalah OPD Dikbud, Pendidikan dan Budaya, kita melihat
apa kondisi sosial pendidikan sosial budaya dan pendidikan di dalam masyarakat yang ada sekarang ini. Nah, bagaimana current performance-nya, Pak? Artinya titik apanya lah. Ya, jadi kalau sini how did cooperation perform the past year or overall term of return import ini yang menyangkut ke apa nih? Kalau perusahaan dia menyangkut pengembalian modal, bagaimana peningkatan market share-nya, dan bagaimana peningkatan probability-nya. Nah, kalau seandainya di OPD pendidikan dan budaya, apa kata kuncinya? Pendidikan tuh tingkat SD, tingkat SMP kan? Ya, Prof. SD, SMP, TK, SD, SMP, Prof. Ya, bagaimana artinya bangku yang tersedia untuk masyarakat yang ada di Bukit Tinggi, contoh Bukit Tinggi ya, bangku yang tersedia memenuhi enggak? Ada yang menganggur, ada yang tidak terpenuhi ya Pak. Artinya di SD itu masih ada yang tidak bisa menampung seluruh keinginan masuk ke ke sekolah, misalnya di SD, SMP, SMA dan sebagainya Pak. SMP ya, tingkat SMP cuma ya. Kota Madya, kabupaten SMP ya. Ya, Prof. Jadi apa aja yang artinya dilihat perasaan pas ini besok pemilihan ya. Kan karena UPD pendidikan itu dalam masyarakat pendidikan itu apa kunci-kunci yang harus indikator-indikator yang dilihat dan di mana kondisi yang kita ya. Misalnya ternyata coba contohnya masih ada yang tak tertampung untuk SD, ibu-ibu, ada yang OPD pendidikan? Halo? Khusus untuk Bukit Tinggi? Ya, Pak. Siapa? Ya, silakan. Ada anak didik yang masuk artinya SD itu masih banyak masyarakat yang belum tertampung ya, artinya anak-anak masyarakat belum tertampung pendidikan di SD, terpaksa dia masuk SD yang swasta, SD dan lain lain. Ada daya tampungnya masih kurang atau bagaimana? Coba kita lihat contoh di OPD pendidikan. Ada yang OPD pendidikan sini? Iya, Pak. Ya. Gimana, Bu? Bu Selvika ada tuh, Pak. Sama, Pak, dengan Pak Agung, Pak, di OPD Pendidikan Bukit Tinggi, Pak. Kalau Kenapa? dulu, Pak, memang animo masyarakat sebelum ada zonasi ya ketika masuk sekolah itu memang tertuju ke beberapa sekolah unggulan. Jadi tidak tertampungnya itu karena memang masyarakat yang memilih sekolah favorit. Tapi setelah ada zonasi itu sudah nggak ada lagi Pak, karena kalau dilihat sekarang ini banyak juga beberapa sekolah yang muridnya malah hanya satu kelas dan hanya beberapa gitu. Jadi bukan karena tidak tertampung Pak, kalau untuk di Bukit Tinggi ya Pak ya. Jadi donasinya apa itu? Polisi kebijakan ya? Ya, zonasi itu kebijakan yang diambil oleh pusat Pak, yang diterapkan di seluruh kabupaten kota untuk menyekolahkan anaknya di sekolah terdekat dengan jarak radius rumah ya Pak ya. Ya, oke. Itu Tempat bagus. tinggal. Efek kebijakan kan bagus, rata kan. Nah sekarang mungkin kenapa sih orang milih-milih itu tidak percaya pada sekolah yang tempatnya dan sebagainya. Sekarang bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat ke sekolah-sekolah yang dekat mereka itu tumbuh sehingga nilainya bagus dan bagus kan. Ya kan. Bagaimana sehingga SD itu rata semuanya. Nah, milih. Sekarang Pak di Bukit Tinggi, alhamdulillah untuk pemenuhan sarpras sekarang sudah sangat bagus ya Pak ya. Jadi terhitung ketika wali kota sebelumnya itu pembangunan sekolah besar-besaran Pak, renovasi sekolah besar-besaran. Makanya kalau lihat sekolah di Bukit Tinggi itu hampir semuanya keseluruhannya sudah sangat bagus. Sarana prasarana itu sudah sangat memadai lah.
dibandingkan di daerah-daerah lain. Itu yang pertama. Gurunya, Bu, Terus gurunya. Ya. kalau gurunya, kita yang di Bukit Tinggi ini sudah banyak program-program upgrading guru ya Pak, baik dalam kota maupun tingkat nasional. Kalau untuk tingkat pendidikan di Bukit Tinggi, kalau saya pikir melihat di daerah-daerah lain sudah sangat bagus Pak, karena Sumbar termasuk Bukit Tinggi adalah nomor 1 untuk masalah pendidikan Pak. Bagus. Nah, itu dipetakan, Bu. Nah, itu yang kita kita evaluasi, kita lihat, kita bandingkan. Jadi perhatikan ada satu lagi benchmark ya. Benchmark itu studi banding ya, artinya studi banding ke daerah mana pendidikan yang lebih baik, apa yang kita punya, kita bandingkan dengan yang pernah. Di mana keunggulan kita, di mana kelemahan kita. Nah, itu harus ada itu, Bu. Di mana pendidikan yang terbagus dan terbaik Indonesia ini, pendidikan itu SD, SMP misalnya. Ya, itu bilang ke Pak Wali. So, dibanding ke sana. Dibanding apa yang kelemahan kita, apa keunggulan kita dibanding dengan mereka yang baik itu. Nah, itu harus ada ibu-ibu pergi itu, enggak dibanding, itu perlu, Pak. Ibu tahu mana SMP, SD yang paling terbaik, daerah mana yang terbaik di Indonesia? Bukit Tinggi mungkin masuk terbaik mungkin ya. Kalau enggak keluar negeri, kalau enggak ini ya, pergilah ke luar negeri kemana kan boleh Pak tuh. Kalau wali kotanya baik, jangkauannya bagus tuh karena dilihat pula di pada ke Australia itu Australia banyak Bukit Tinggi Australia itu. Katong ke Pak di kota. Ya, di Betul, kota Pak. itu. Jadi kalau untuk di Bukit Tinggi sendiri kita ada namanya sekolah penggerak. Walaupun saya bukan guru, Pak, cuman sedikit banyak tahu ya. Ada namanya sekolah penggerak, ada namanya tukar tukar guru ya, tukar pelajar, kayak seperti tukar pelajar ke daerah lain. Itu teman-teman sudah banyak juga Pak yang ke Belanda, yang ke Australia gitu kan, beberapa bulan disekolahkan di sana, setelah itu dipulangkan ke sini Itu dan program dia Bu, sebentar, Bu. Itu program di daerah atau memang dari Dikti atau dari apa? Ada Ditnas. Jadi biasanya gini Pak, kan ada pemilihan guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi. Itu biasanya namanya sudah terrecord di Jakarta. Nanti ketika ada program itu dihubungi dan Bukit Tinggi selalu mewakili Pak, ada wakilnya untuk pergi keluar. Itu baik, itu indikator yang terbaik itu yang diukur. Oke lah, Pak. Jadi ya kemajuan negara memang kesadaran dalam pendidikan dan tidak ada pendidikan baik, otomatis langkah kita akan menuju ke negara makmur itu jauh lebih baik dan sebagainya. Nah itu disadari masing-masing OPD yang lain depan dan perhatikan ya OPD masing-masing bisa benchmark ya. Benchmark itu dibanding kemana ke OPD-OPD yang lain. Apa yang sukses daripada OPD lain kita kaji, kita bandingkan dengan yang kita. Apa kelemahan kita, apa yang unggul kita dibandingkan mereka, dan apa kita lemah dibanding mereka, sehingga kita bisa memperbaiki dan sebagainya. Itu ada OPD. Izin Pak, Dan mungkin iya ya. ini sebagai gambaran Pak. Kalau masing-masing OPD sekarang kan udah ada namanya akreditasi Pak. Jadi walaupun setiap tahun kita bikin evaluasi tentang laporan, tentang pencapaian, kemudian dari akreditasi pun kita harus mengejar gitu Pak. Jadi ini untuk memicu juga ke arah yang baik. Nah kalau untuk bagi sekolah-sekolah mungkin ya maaf karena saya backgroundnya di kesehatan, tetapi kalau saya lihat gambaran di sekolah memang Bukit Tinggi memang unggul Pak. Kalau di daerah kita masih menemukan mungkin kurangnya disiplin bagi satu-satu sekolah, karena kita sering menemukan siswa-siswa yang di jam-jam pelajaran itu masih ada di kedai-kedai, di luaran gitu, merokok segala macam. Nah, kalau di Bukit Tinggi ya alhamdulillah kita tidak menemukan hal seperti itu, karena disiplin ini dulu yang paling penting kayaknya Pak. Bagus tuh, bagus. Itu, Pak. Pertahankan. Itu pencapaian yang bagus tuh, itu yang pertahankan. Sadar kita apa yang nilai kita bandingkan. Jadi perlu kita lihat, wah negara kita punya nilai itu yang lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, nilai ini kita pertahankan, jangan pertahankan. Gitu. Jadi bagus tuh Pak ya. Tapi ada satu lagi ya Pak dulu, saya mendengar keluh dari wali murid ya, yang orang tua murid lah ya.
pertama SMA 1 Padang tuh ya. Jadi gurunya mengekspos semua anak didiknya untuk bersaing ke ITB, ke UI dan sebagainya. Tidak memilah-milah mana yang pintar, mana yang harus paham, bisa masuk ITB, bisa masuk UGM, masuk ini, masuk lain. Nah, akhirnya semua di-push. Saya tidak mampu, hanya sekian berapa persen yang mampu tembus di UI, tembus ITB, UGM, dan yang top-top lah. Yang lain kalah, masuklah swasta-swasta yang di Jakarta tidak karuan. Nah, itu yang jadi bagaimana strategi memilah-milah itu. Mana anak kita yang anak didik yang mempunyai kemampuan tinggi didorong untuk berkompetisi untuk bersaing di ITB, di UI dan sebagainya. Mana yang enggak ya cukup di daerah. Kalau daerah misalnya dia milih UNAN, memilih Riau atau Jambi yang negeri yang sebagainya boleh aja, yang level apa lah, level 2, level apa lah, yang jangan level 1 semuanya. Level 1 cuma tidak terburu. Nah, akhirnya masuk dia ke bukan kan level yang di bawahnya, malah masuk swasta yang tidak jelas itu yang sering apa. Jadi pandai-pandai juga kita memetakan, memapping kemampuan siswa kita, mana yang kita support, suruh dorong Anda cukup di sini aja ya, di daerah aja, di sini Anda jangan usah pergi kemana dan sebagainya. Itu yang apa. Sendiri dia ngomel ya, anak susuruhannya bahasa sains ITB, kita tidak mampu akhirnya masuk di swasta di Padang boleh. Cuma masuk masuk swasta di Jakarta sih Paknya. Yang komelnya ya kan. Nah, itu harusnya yang milih macam ada level 2 misalnya jadi level 2 misalnya di daerah misalnya yang level di atas tuh UGM, UI, ITB, apalagi ITS itu level plus 1 dapat UI itu kan. Level bawahnya misalnya Undip, UNAN, apalagi UNPAD. Tapi saya sering menasihati Pak ya, karena masuk di Jakarta, penduduknya Jakarta jauh lebih besar dibandingkan. Jadi tamat SMA di Jakarta di bawah apa? Jadi persaingan lebih dari apa? Kalau di daerah persaingannya di antar daerah aja. Dan tidak semua yang program universitas di daerah artinya jelek dibandingkan dibandingkan di mana dibandingkan di atas yang level atas tadi. Nah, itu yang perlu Pak. Jadi memilah-milah mana yang akan mampu tembus persaingan untuk ITB, UI, UGM, apalagi mana UGM, UI, ITS yang masuk level 1 ya. Mana yang enggak Karena sekarang pembagian sekolah itu berdasarkan mungkin fakultas yang bagus, mana yang ya. Sekarang dengan kurikulum Merdeka agak mempermudah kita mengarahkan anak-anak, Pak. Iya, dia fase E, di fase F itu mereka sudah mengarah ke jurusan yang akan dia pilih, Pak. Ya, bagus. Ini misalnya saya menerima sekali ya Pak, Kurikulum Merdeka ini karena benar. untung pula Pak Jokowi yang milih siapa ya Nadine ya, karena dia tahu betul Pak apa sih lapangan kerja apa yang dibutuhkan. Nah, itu yang Pak. Dulu kan yang profesor, doktor itu duduk kebenaran jadi pikirannya pikiran di kampus aja, enggak pernah di luar, enggak tahu apa. Nah, kalau Nadine tahu betul orang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang pentingnya. Saya salut sama Jokowi, dia milih Menteri Thakin bagus, Erick Thohir, siapa lagi Nadiem Makarim, itu siapa lagi Sandiaga Uno. Itu bagus yang muda-muda yang praktis siapa ya. Itu Menteri Kesehatan siapa diambil tuh? Bukan dokter ya diambilnya. Siapa Menteri Kesehatan? Menteri Kesehatan kita bukan dokter ya. Dulu kan dokter. Kan enggak. Siapa Menteri Kesehatan? Siapa nama kesehatan itu bukan dokter ya. Itu bagus Pak. Mudah-mudahan Presiden besok ya tetap memilih orang-orang yang profesional yang duduk di kementerian itu. Nah, ya ini di audit ini board. Ini board director nih kalau di perusahaan jadi strategi postur ini menyangkut mission, objektif, strategi. Nah, ini tolong aja what the business in the corporation in.
Why? Kenapa? Nah, itu pertanyaan nih yang perlu diapa dalam mengaudit nih. Ini strategi audit ya, Bu. Ibu kalau mengaudit Enstra pakai ini kerangka-kerangka ini. Tapi sesuaikan aja. Kalau sini kalau di mana di board direktor ya kan, ini board direktor nih ya komisaris di perusahaan. Nah, kalau di Ibu di permintaan siapa nih? DPRD ya. Ini adalah DPRD yang ya kan DPRD. Nah, ini top management. Top management itu boleh wali kota lah Pak atau bupati. Nah, ini external environment, opportunity trade. Jadi ini sesuaikan aja ya, disesuaikan dengan kalau misalnya di di perusahaan di bisnis ini di masyarakat apa. Nah, society environment itu ini sama nih, hampir sama kita. Ini sama dengan perusahaan ini. Ada ekonomi, teknikal, political, legal, dan social culture. Ini sama nih. Yang tidak sama task environmental. Nah, task environmental ini yang ada Ibu ini sama dengan OPD nih. Ini OPD semuanya. OPD. Nah, internal ini menyangkut corporate structure. Nah, ini semacamnya menyangkut struktur organisasi pada masing-masing OPD, masing-masing apa dan sebagainya. Ya, ini betul corporate culture, budaya dan sebagainya. Ini corporate resources. Jadi corporate resources ya sumber daya yang ada di OPD masing-masing. Ini finance, keuangan dan sebagainya. Ini coba diambil ini tapi disesuaikan dengan implementasinya pada publik ya, pada pemerintahan dan sebagainya. Ini bisnis dia, pada sedang kontrol pandai aja Ibu apa. Nah, tapi untuk tugas untuk ujian ya berapa orang semua nih? 42, Prof. Nah, dibagi berapa kelompok tuh enggak ini kan? Kemarin udah, Prof. Kita bagi satu kelompok 7 orang, Prof. 7 orang ya. Jadi berapa? 6 sebenarnya. Ya. Jadi diskusi ya, bagaimana mengaudit, pilih Renstra yang ada, Renstra di mana, OPD mana, itu diaudit. Diaudit itu gimana? Benar tak langkah-langkah sesuai PASE tadi, langkah-langkah apa? Langkah-langkah ini loh. Langkah ini, saudara. Langkah-langkah ini nih. Enggak. Ada mereka melakukan ini, scanning environmental, ada melakukan strategi promotion, bagaimana baik. Ada di strategi promotion ada enggak jelas misinya, objektifnya jelas, dan ada punya kebijakan enggak dia. Nah, itu. Langkah-langkah ini aja mengauditnya. Bisa paham? Halo? Bisa Pak. Bisa, Prof. Bisa, Diskusi ya. Pak. Tapi jangan hanya seorang aja membuat, lainnya enggak. Coba diskusi, kemampuan diskusi ya, nilai. Karena nanti nilai berdasarkan apa ya, kelompok ya. Kalau 1A dan yang di kelompok A nilainya tugasnya A ya, semua yang ada di sana A semuanya. Kalau nilainya kelompok B, semua B sananya. Coba diskusi yang baik dan sehingga menghasilkan suatu penilaian ya, audit dari Renstra bahwa Renstra ini baik. Kenapa? Dia mempunyai polisi yang jelas, strategi yang jelas, ada program yang jelas, dan bagaimana action controlnya juga jelas dan sebagainya. Prof. Ali, bolehkah mengajukan pertanyaan? Silakan Bu Ledi. Ya, kita sudah lihat betapa pentingnya Renstra ini untuk pemerintahan, untuk perusahaan-perusahaan besar, bahkan setiap ya. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Tadi dikatakan untuk perusahaan-perusahaan besar sangat penting karena untuk pemerintah sangat penting karena ini keputusan berkaitan atau berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat nanti, kemajuan masyarakat kita. Untuk perusahaan tentu untuk perusahaan-perusahaan besar tentunya untuk untuk kemajuan perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana halnya dengan perusahaan kecil, Pak? Seperti saya misalnya hanya punya bisnis kecil, hanya berbentuk CV gitu. Sepenting apakah saya bikinkan Renstra? Karena tadi yang pertama pentingnya kita mengetahui di mana posisi kita, terus meletakkan milestone-milestone menjelang tujuan kita sampai kita mencapai tujuan gitu. Dan yang tak kalah pentingnya tadi adalah mengaudit apa yang sudah kita jalani.
Nah, sepenting apa sih Pak kalau di perusahaan di usaha-usaha kecil gitu, Renstrain? Makasih Jadi Pak. Jadi gini Bu Lady, sebenarnya enggak bukan soal kecil aja. Semuanya kita juga pribadi punya rencana ke depan. Apa di keluarga juga rencana ke depan punya apa itu yang penting. Jadi rencana yang kita taruh itu yang meng-guide kita, yang menuntun kita untuk bergerak. Kalau enggak ada itu ya kita udah berputar-putar sini aja, itu enggak maju-maju dan sebagainya gitu. Nah, itu rencana strategi ini penting sekali yang menuntun kita untuk bergerak ke depan dari existing condition ke desired condition. Baik industri kecil, baik industri kecil, menengah, besar, semua punya mempunyai perencanaan strategis. Baik pun keluarga perlu perencanaan strategis dan sebagainya. Begitu ya kan. Karena rencana strategis ini yang menuntun kita untuk bergerak melangkah ke depan. Ada tuntunan yang jelas yang kita. Kalau tidak ada tuntunan kita ya mutar-mutar nggak karuan ya di tempat gitu. Berjalan di tempat aja kita jadinya mutar sana mutar sini tapi tidak ada hasilnya, itu yang perlu Bu. Jadi baik industri besar, industri kecil untuk Ibu targetkan. Karena semua industri besar berasal dari industri kecil Bu. Tidak ada yang besar apa. Tahu Ibu apa Apple? Ada sejarah Apple? Ibu nonton Apple enggak? Nonton apa? Coba dibuka di apa? Genius, film Genius ya, Apple antara apa siapa namanya? Steve Jobs. Steve Jobs, satu lagi siapa yang punya Microsoft? Bill Gates. Bill Gates. Mereka teman akrab tetapi sampai semua mereka itu adalah DO dari perguruan tinggi. Tahu DO Bu, keluar dari perguruan tinggi tingkat 1, tingkat 2 keluar berhenti. Nah, tapi sukses pendidikan. Tapi Bill Gates ini marah, bukan main marah ya banyak orang tuanya. Kalau Steve Jobs dia kan dia anak adik pungut dan tuanya ya kan. Bill Gates ini marah betul, marah besar keluarganya. Tapi akhirnya apa? Dia keluar dari Harvard karena suksesnya bisnisnya. Harvard memberi gelar doktor honoris causa. Nanti bilangnya ke orang tuanya, nih ma, ibu, ma apa? Bukan saya mengejar gelar, tapi perguruan tinggi emang mengejar saya gelar, mengejar saya. Tapi yang penting sukses saya bertindak untuk memajukan masyarakat dalam bidang software, bidang lain sebagainya. Itu yang pendidikan. Jadi penting sekali Bu strategi ini ya, karena bergerak kita ke depan. Kita ingin apa? Pertumbuhannya apa? Kayak apa? 2-5 tahun yang akan datang kayak apa sih perusahaan kita? Masih menengah lagi, udah kecil, berangkat ke menengah. Dan menengah, berangkat ke besar. Paham itu Bu Lady? Bu Lady? Jadi hampir semua ya Bu Lady, kalau Bu Lady nonton film apa tuh, film apa namanya, film apa Bill Gates ini film siapa lah Steve Jobs-nya. Jadi gagal dia bekerja di perusahaan apa dia? Bekerja di perusahaan elektronik, perusahaan apa ya. Jadi bilangnya dilihatnya dia si Steve Jobs gak temperamen orangnya, temperamen tapi keras Pak. Tapi keras temperamen ini betul, tapi kadang-kadang itu yang membawa dia sukses Pak ya kan. Jadi bilang bosnya, Anda bisa mengerjakan ini, membuat ini, nggak borna sedikit tampilannya. Oh boleh, kalau susah saya kasih uang sekian. Nah, jadi siapa si Jobsnya dibawa temannya di jago elektronik kan, dibawa temannya gemuk kan. Di bawahnya teman, ini saya dapat tugas nih di bos saya ada. Oh ya bisa. Sukses dia berhasil berwarna. Gambar game ya, game yang main game apa itu suksesnya. Dapat dia doang oleh bosnya. Akhirnya muncul ide, kenapa tidak saya dengan teman saya membuat perakitan komputer untuk buat akhirnya dia buat di mana kita tempatkan bilang temannya. Apa merek kita? Merek apa? Karena merek kita menuntun kita ke sana. Merek kita itu adalah manusia. Bilang Steve Jobs, merek inilah. Apple. Wah, Apple nanti ada pula The Beatles juga pakai Apple Record. Enggak, kita Apple perusahaan bukan record. Kalau The Beatles pakai Apple Record, kata enggak perusahaan Apple. Karena Apple itu apa? Jadi itu idenya. Sekarang dia buka, dia idenya apa? Digerasi orang tuanya, hanya membuat bisa merakit dan suka teman-teman dan sebagainya.
dia mimpin. Itu laku keras lah perlakuannya. Laku keras ya, dan terkenal, misalnya informasinya baik bahkan. Sudah itu dia ingin cita-cita juga membuat perusahaan lagi. Perusahaan, ada modal kan? Di mana modal? Misalnya dia gerasi merangkai tuanya untuk berkembang, tumbuh. Akhirnya datang orang pemodal, datang sana, diajak bersama, bukan perusahaan. Jadilah PT perusahaan besar itu besar. Itu langkah. Jadi terarah dia menuju apa yang diinginkan. Tapi dia punya brand dulu. Bu Lady udah punya brand, merek apa? Usahanya apa mereknya? Merek itu penting lah. Merek itu udah juga tekan nanti punya misi ke depan, buat pula misi ke depan apa yang menuntun Bu Lady apa ke arah pergerakan apa bisnis itu. Bu Lady, Ya, halo. Pak. Apa Ya. perusahaan Bu Lady udah punya merek? CV anak negeri, Pak. Kita ada beberapa sih, ada food and beverage, ada konstruksi juga. Beda-beda itu. Cuma apa ya? Memang ada di satu posisi kita tuh stuck gitu, belum tahu mungkin arahnya kemana. Mungkin karena Renstra itu belum dirancang mungkin, Pak. Cobalah rancang dan strategi. Dia dalam bisnis banyak di apa tuh di arah mana perusahaan Ibu. Coba nontonlah Ibu apa nih dan nonton Ibu Steve Jobs tuh. Dia apa nama filmnya di Google nggak bisa dilihat tuh Google Steve Jobs apa Genius misalnya di apa. Bagaimana dia sampai dia sukses ya, sampai dia agak apa sampai dia. Steve Jobs dan sama juga Bill Gates dia teman akrab berdua itu. Saling berkelahi dan sering bapak tapi saling menolong rupanya itu yang bagusnya. Coba Terima apa? kasih, Prof. Jadi boleh semua yang besar itu berasal dari kecil. Tidak ada langsung yang besar tuh langsung top besar langsung tidak ada. Semua bergerak ke depan muncul dan sebagainya. Mulai di awal, mulai dari kecil, ya kan? Nah, ada fokus misalnya mana yang apa? Fokus berapa produk, berapa yang supporting itu yang penting apa? Mana yang bisa rebut pasar yang bagus, mana yang apa? Untuk apa ya? Untuk rencana bisnis ke depan, pasarnya mana? Udah menguasai pasar Sumatera Barat ini, saya ingin menguasai pasar Bukit Tinggi dulu. Itu rencana itu. Pokoknya produk saya leading di apa? Di Bukit Tinggi. Saya ingin menguasai Sumatera Barat. Itu bagus dan sebagainya, ya kan? Ini ya Pak, kemarin ada rendang Slamet ya, yang di Kampung Cino, rendang Slamet Kampung Cino itu. Saya beli hari apa? Lebaran kemarin ya beli. Rame sekali orang ya, rame kan beli. Tapi packingnya sederhana sekali, tidak ada alamat, tidak apa pula, tidak tercantum apa kan. Sehingga orang kalau membeli satu produk orang terasa enak, itu dilihatnya merek. Udah merek tapi tidak ada alamat, tidak ada apa, kan kacau juga. Orang mau mulai tidak bisa jadi mana packing yang baik, alamat yang baik sehingga ada orang tertarik, ya kan? Nah, itu yang berawal diperbaiki packingnya. Karena apa? Rendang Slamet kan pernah dibicarakan di CNN nomor 1 enak di dunia doang. Nah sekarang kerja apa? Sekarang di CNN kemarin yang terakhir saya lihat di CNN itu yang gerobak-gerobak menjual rendang di New York ditanya ramai sekali yang beli ditanya gimana ya masaknya tetap di New York tapi bumbunya didatangkan dari Indonesia. Nah ini bubur rendang sekarang. Jadi bubur rendang itu proses prospek yang masa depan yang baik tuh prospek yang baik. Bumbu rendang ya, bagaimana bumbu rendang di packing dan sudah dijual. Karena kalau rendang tidak bisa dijual ke negeri karena daging tidak boleh mungkin masuk ke daging sudah dimasak, makanan daging tidak bisa masuk ke di ekspor, ya kan? Udah yang lainnya udah itu aja mungkin ada pertanyaan lagi yang lainnya? Pak Angga? Ya, Prof. Jadi itu ya, nanti dibagi 6 kelompok, pilihlah masing-masing. Sudah 2 kali bagi pula, Prof. Hah? Sudah, Prof. Sudah dibagi kelompoknya, Prof. Bagi ya. Nah, pilihlah Pak, pilih. Beri komentar mana yang Pak. Berdasarkan
komentar yang kerangka yang udah pelajari selama ini. Bahwa ini dia tak punya kebijakan yang jelas sebenarnya itu kan bagus kan kebijakannya tidak ada. Kan ada banyak restoran yang punya kebijakan dan sebagainya, Pak. Nah, pas di proyek-proyek program-proyek tidak punya prosedurnya SOP yang jelas pelan dan sebagainya, Pak. Deadline-nya kapan, Prof? Deadline tugas pengganti UAS-nya, Prof? CS-nya, Prof? Berapa maunya? Kapan, Bapak Ibu? 2 minggu lah, Prof. Kalau boleh 2 minggu, Prof. 2 minggu lah, Prof. Boleh. Pak ikut aja, Pak. Tanya lagi, Prof. Ya. Formatnya seperti apa, Prof? Apakah kita mengaudit? Per tahap itu diberi komentar. Bertahap di komentar Bapak baca komentar bertahap. Dari dia melihat awal tuh sampai ada enggak SWOT analisisnya, ada enggak betul tepat enggak SWOT analisisnya. Ada melakukan IFAS, EFAS dan IFAS dan sebagainya. Wah, ada langkah-langkah banyak tuh, Pak. Ya kan? Berarti acuan kita langkah-langkah strategi manajemen ini ya, Prof ya? Lagi ini untuk melihat suatu renstra. Kita lihat ada nggak ini, ada nggak itu, apa ada. Nah, di sini kan dia pertama kan ada apa dia pas kajian existing kondisi dia ada sini ada pelajaran SWOT analisis, ada EFAS-nya kan. Nah, baru dia melangkah ke mana? Ke strategic formulation. Ada penjelasan misi yang jelas, ada perubahan misi, ada penataan misi, berubah misi yang dulu tahun kemarin yang dulu dan sekarang. Nah, itu. Dan apa pencapaiannya? Dan misinya apa yang objektifnya, ya kan? Nah, itu karena rencana. Nah, ini planning nih, rencana untuk mencapai misi dan objektif ini. Dan ada enggak guideline enggak sih ya tuntunan berupa kebijakan untuk ya melaksanakan apa ini rencana ini. Nah, baru masuk kita tahap implementasi. Jadi bagaimana kita yang rencana ini kita letakkan sebagai action, tindakan atau execute atau implementation dan sebagainya. Prof, satu lagi, Prof. Ya. Kalau seandainya ada ketimpangan atau kekurangan dari masing-masing langkah, itu apakah kita langsung menanggapi di satu langkah tersebut atau di akhir? Itu tugas. Nah, ini langkahnya kurang, ini menurut teori ini harus ada, itu harusnya dia tidak ada. Itu yang pengomentar itu. Ya. Nah, ya, itu namanya audit. Mengaudit itu namanya audit dan sebagainya. Tapi ini udah bagus sebenarnya, itu dia audit pula, dia apa pula dinilai pula. Yang bagus kata bagus, yang jelek dikata jelek dan sebagainya. Ini kurang, ini belum sederhana, ini belum fokus pada apa. Itu aja komentarnya. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Nah, itu diskusi ya, diskusi yang 6 orang tuh. Iya, Pak. Diskusi pakai ini aja, kalau tidak bisa pakai Zoom yang gratis. Nah, gratis itu kan bahasa apa? Buat Zoom sendiri nggak ngerti, diskusi berkelompok tuh kan. Kita pakai WA aja, WA grup aja. WA grup boleh, oke. Nah, lo berani mengomentar, nanti ibu-ibu kan bisa di OPD masing-masing udah mulai melihat pada perencanaan. Di OPD itu kan semua ikut merencanakan apa renstranya, atau hanya tertentu tim aja tertentu aja yang dibentuk. Ada timnya, Prof. Nah, kemudian ibu-ibu besok kan masuk tim itu enggak ya, kan? Mungkin ada juga kadang-kadang masalah di OPD sama apa turunannya nih, Prof. Kesehatan, Prof. Dengan pergantian pimpinan, kadang baru 1 tahun menjabat jadi ini pimpinan kita ada diganti gitu, Prof. Jadi renstra yang dihitung selama 5 tahun yang diturunkan menjadi 1 tahun itu kadang-kadang kan nggak ini juga nggak terlaksana gitu, Prof. Jadi kenapa penggantian ketua OPD apa kepala OPD apa namanya tuh? Kepala, Prof. Hah? Kepala dinas, iya kepala dinas. Digantikan atau dinaikkan, dipromosikan tuh ke atas.
Atau demosikan atau diturunkan, gimana apa? Enggak, biasanya di apa mutasi tetapi bisa jadi tetap jadi kepala dinas, cuman mungkin sudah jadi kepala dinas yang berbeda gitu. Ya tidak apa-apa. Tapi yang baru harus melaksanakan tetap komit dengan Renstra yang ada, langsung ya kan? Siapa yang menanggung jawab Renstra siapa? Yang perjalanan Renstra itu siapa yang tanggung jawab? Bukan kepala UPD sekretaris atau apa? Di bawah wakil OPD ada, wakil OPD atau Di sekretaris? OPD biasanya di ini enggak Sekretaris. nanti kan turunnya ke kabit-kabitnya itu, Prof. Masing-masingnya Jadi kan yang ada pelaksana kabit. kabit-kabit nanti semua tuh yang Iya, sana. iya, Prof. Ya, nanti yang bergantikan kepala nggak salah, tapi ada komitmen, ya minta komitmen tetap menjalankan Islam. Tapi kalau acu-acu aja kalau tidak peduli dia itu kan kacau juga nih, ya kan. Nah, jadi yang ketua OPD ini komit ya harus menjalani apa yang direncanakan oleh kepala OPD sebelumnya dan sebagainya. Tetap jangan Jadi gini. Yang paling penting komitmen dari kepala OPD. Kalau nggak punya komit, ya nggak akan kacau. Acu-acu aja nggak jelas. Nah, ya udah jalankanlah. Nggak masalah kalau nggak jalan, nggak masalah. Itu kan kacau, kan? Ya kan? Nah, itu harus komit. Jadi komitmen dari kepala OPD ini penting sekali. Kalau nggak komit, kan diingatkan komit dan bidang itu nggak bergerak kita ke majuan. Kegagalan OPD juga kegagalan Pak Bupati atau Pak Wali Kota dan sebagainya dalam mencapai ya OPD pendidikan ya misalnya aspek pendidikan di Bukit Tinggi atau di kabupaten dan sebagainya tenaga. Dan sadar kita karena Renstra ini yang menggeser kehidupan kita jauh lebih baik dari hari sekarang. Artinya hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Hari esok 5 tahun yang akan datang jauh lebih baik dari hari ini. Itu yang yang filosofinya yang sustainable pertumbuhan growth ya kan. Jadi diharapkan 5 tahun yang akan datang jauh lebih baik dari tahun sekarang. Gimana? Biasanya yang aman, ya Prof. Gimana? Biasanya Pak? Ya, biasanya yang aman Renstra prioritas kepala daerah biasanya itu aman, Prof. Itu harus dijalankan misalnya 5 tahun Renstra untuk dinas pendidikan ini prioritas pimpinan daerah, prioritas wali kota atau bupati itu aman biasanya, Prof. Ya, jadi gini. Ya, biasanya yang sering tukar-tukar ya Renstra yang nggak prioritas yang di dinas masing-masing biasanya itu yang sering gonta-ganti gitu, Prof. Ya, itu penting. Kan visi bupati, Pak. Ya. Atau wali kota. RPJMD kan bupati itu yang capaian target karena ditanggungjawabkan nanti ya RPJMD. Kunci itu kan ya harus dilakukan. Ya karena gini, memang kita sangat tergantung pada budget ya. Kan ya budget nih, ya kan banyak program kita ingin sekali mencapai, tapi kan kita kendala kita adalah budget dan sebagainya. Negara kita dia untuk mencapai tujuan untuk membawa masyarakat Indonesia makin adil dan makmur itu dia terkendala budget ya utang ke luar negeri, utang ke masyarakat. Nah kalau di wali kota bupati kan nggak bisa utang ya, karena mungkin pula utang. Siapa yang menggadaikan? Yang menggadaikan. Dan menggadaikan apa? Bupati mana yang menggadaikan apa? Ada yang menggadaikan belanja? Di mana saya dengar ada yang tertangkap kemudian menggadaikan apa? Ada, Prof. Iya. Ada, lupa. Ada, Prof. Mana tuh dia? Ya tapi kalau tujuan baik apa untuk program ya perempuan. Tapi digadein tidak jelas uang kemana perginya itu kacau udah. Nah inti nanti bergerak kayak apa ya? Kita mudah-mudahan negara presiden besok yang ke depan tuh bisa lebih memberi otonomi penuh bagi kabupaten dan kota madya, sehingga kota madya juga bisa menerbitkan obligasi utang ke masyarakat dalam mencapai programnya. Itu bagus dan sebagainya.
Ya, kayak distrik apa di Amerika dia bisa utang dia bahkan sehingga lebih jauh lebih maju dan sebagainya. Nah, tapi dia paham uang utang ini bisa dikembalikan dengan hasil yang akan dicapai di depan. Ya, karena hasilnya sekian banyak hasilnya yang dipredik hasilnya besar ya sehingga bisa mengurangi utang. Nah, kalau kita sekarang kan enggak. Serta budget yang ada sekarang berapa akumulasi budget, nah itu yang dibagi-bagi ya. Sehingga yang prioritas yang dapat apa? Prioritas biasanya pendidikan, apalagi kesehatan. Apa sih prioritas yang apa dari Pak Bupati, Pak Wali Kota? Pasti pendidikan, kesehatan. Ya, pendidikan, kesehatan, Prof. Pendidikan, kesehatan ya. Umumnya itu, Prof. Ekonomi juga Pak. Ekonomi. Nah itu yang apa? Yang perlu apa? Memang ya mudah-mudahan kita bergeser terus lah bangsa kita menuju bangsa yang lebih baik. Nah, kalau perencanaannya baik, kita akan bergerak ke yang lebih baik. Tapi kalau perencanaan jelek, ya kita akan jalan di tempat dan sebagainya. Katanya jalan tempat, banyak kebocoran, banyak itu dan sebagainya. Sehingga kita jalan di tempat sebagainya. Udah berapa sampai kita sampai jam berapa nih? Jam 10 kan? Jam 10, Jam Prof. 10, Prof. Lagi nih. 10, Prof. Masih ada 7 menit lagi, Prof. Lagi. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin 7 menit lagi. Jadi besok masuk ke Pak Jeffrey ya mau belajar bisnis lah bisnis ya. Ini kerangka untuk di Renstra lah apa. Silakan apa diulang balik Pak. Kalau ini udah selesai ini kerangka strategi bisnis sampai ke evaluation dan sebagainya. Ada pertanyaan lagi apa yang Pak? Pentingnya rencana strategi ya untuk menuntun kita bergerak ke depan. Kalau tidak ada perencanaan ini ya kita akan kayak kapal yang kehilangan arah, kehilangan kompas, mutar-mutar, tidak jelas arahnya kemana. Jadi perhatikan strategi manajemen juga penting di keluarga kita juga penting kita rencanakan ini apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita ke depan 2 tahun 5 tahun yang akan datang gimana itu juga boleh kita bawa perencanaan untuk keluarga, perencanaan perusahaan kita boleh juga. Nah, kalau tahu kerangka ini bacalah buku ini. Coba baca buku kalau enggak kalau enggak pakai ya yang di highlight yang terpenting itu langsung diterjemahkan kalau memang kendala dengan bahasa Inggris, Pak. Stop sharing. Oke, apa? Kalau dia apa? Jadi tugas 2 minggu lagi apa biasanya dia buat laporan diketik aja tuh dikirim siapanya dikirim ke saya pakai apa dulu? Pak Gubernur dikirim pakai paket apa namanya? Paket apa dulu? Paket yang tinggi ini apa? Datang apa? Dan DNA, Prof. DNA, Prof. Saya pakai apa kira pakai dari Ibu Dona kira hasil apa laporan apa audit dari Renstra masing-masing kelompoknya. Kenapa mau audit? Berarti saya melihat kerangka acuan berpikir sudah ada sehingga bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi di Renstra itu kenapa apa langkah-langkah benar dan sebagainya. Nah itu aja ya mungkin sampai jumpa nanti bisa saja akan ada banyak ini kalau semester berapa nih enggak semester 2 Prof. Ya nanti yang baru masuk ke nanti ada ya bisa juga nanti Bapak juga sebagai pembimbing dalam TA dalam tesis bisa juga dan sebagainya Pak ya kan tesis
Kemarin dari apa nih? Dari apa? Angkatan berapa tuh menembung apa? Dari Marubungo. Pak, boleh menghubungi Bapak? Boleh Pak, ada Bapak datang menemui Pak Pak. Usnil tuh Pak, angkatan 2021 Pak, angkatan Pak 2021. Usnil. Ya, Ya. dari Saya Jambi mau ke Pak ya. Padang, Pak, menemui Pak. Jangan lah, udah usah Pak Usnil. Pakai Zoom aja kita diskusi berdua. Buat Zoom gratis, nah, kita diskusi berdua. Ayo dah, Zoom gratis. Kalau ke Padang Pak Usnil kan kacau pula deh. Pakai Zoom aja Pak. Pakai Zoom gratis sudah bisa diskusi Pak, menampilkan Pakai Zoom kampus juga bisa Pak. Nanti kalau misalkan pakai Zoom dari kampus juga bisa Pak. Nanti difasilitasi mahasiswanya Pak. Jadi pada dari Marabungo ke Padang kan jauh pula. Nanti sampai Padang tidak ketemu pula saya kan kacau pula Pak itu ya kan. Lebih ini. Kemarin dah lancar lah Bunda, dah lah maju selesai ya kan. Kami data dia apa ya kan. Jadi perhatikan ya, penelitian itu boleh apa ya, pengulang-ulangan penelitian boleh, tapi meniru tidak boleh. Meniru pengulang, misalnya orang melakukan tes penelitian di mana, di Makassar, topiknya ini kita melakukan pula Bukit Tinggi sama hasilnya sama enggak, tapi mencemplak itu tidak boleh, meniru enggak, metodenya boleh sama dikerjakan. Karena itu kesempurnaan ya, penelitian sempurna, makin lama kesempurnaan penelitian itu dan sebagainya. Jadi tidak ini udah lama orang udah mengerjakan itu, enggak. Tapi di kondisi yang dia ada di Bukit Tinggi, di Sumatera belum ada ini yang dilakukan itu. Ya kan? Boleh melakukan itu, boleh. Jadi riset itu berulang-ulang dilakukan. Replikasi itu nampak. Oke, itu aja Pak. Semoga Pak sukses ya. Angkatan berapa nih Pak? Enggak? 2022 Prof. Sukses 2022. Terima kasih Prof. Sama kita live ya. Jadi Pak Terima kasih Prof. Kita live ya. Terima kasih Prof. Ya. Makasih ilmunya Prof. Terima kasih ilmunya Prof. Terima kasih Pak.